Hai penikmat film, alur ini merupakan bagian kedua dari kisah sebelumnya. Jangan lupa siapkan headset sambil rebahan di atas tempat tidur. Langsung saja kita gaskan yuk, cascus cascus, bergedek. Alur film kedua ini diawali dengan balap liar antara Paul sebagai driver bus dengan si botak yang sama-sama sopir bis. Aksi kejar-kejaran dimulai dan mereka berdua saling injak gas. Si Paul berada di depan dengan si botak dan si botak tidak mau kalah. Dia mencoba untuk nyalip bisnya Paul dan akhirnya si botak jadi mepet dengan bisnya Paul. Wah, penonton mulai bersorak-sorak, hidup botak, hidup botak. Begitu juga dengan para pendukungnya si Paul memberikan semangat. Hajar Paul, sikat, serempet kanan, hajar kiri. Wah, para penonton pun agak tegang dengan balap tersebut. Kejar mereka Paul, katanya. Ketika bisnya sudah saling mepet, Paul memberikan aksi yang membuat merinding si botak. Si botak tidak mau kalah, dia terus mepet Paul. Si botak agak kesal karena Kribo ternyata mendukung Paul. Wah, ini aksi yang keren nih. Bahkan bis mereka saling pepet-pepetan, hampir saja saling serempet-serempetan. Si botak agak kesal dengan aksinya Paul. Lalu si botak menyemprotkan air. Wow, Paul juga agak sebel dan penumpangnya juga, wah curang ini, curang ini, curang ini. Para penumpang menjadi geram. Ada beberapa yang ketakutan, tapi ada yang senang menikmati balap liar tersebut. Paul pun tidak mau kalah lagi, dia kejar bis si botak itu. Wah, ada dua orang yang saling asik-asikan nih, cowok sama cowok. Jangan-jangan mereka saling cinta deh. Begitu kata si cowok berdasi. Ya udah kalau begitu, pokoknya ayo kita terus maju. Wah, tiba-tiba kopling Paul patah deh. Lalu Paul tidak habis pikir, dia langsung terus ngejar bus si botak. Akhirnya bus si botak tertinggal jauh. Dadah botak, kata mereka, dadah botak. Si bapak-bapak ini terkena penyakit wasir. Dia mau duduk tapi wasirnya akhirnya sakit. Tiba-tiba si Paul malah kentut. Nah tuh dia, bisnya Paul sempat belok ke arah toilet dan Paul dengan perut yang agak mulas, dia mencari toilet, berlari-lari agar tidak kecepirit di celananya. Di dalam toilet, Paul mencari ruangan yang kosong. Sesampai di dalam ruangan yang kosong ini, Paul langsung membuka celana dan dia trauma karena pernah ada kejadian perkututnya Paul digigit sama ular dan dia berusaha meyakinkan dirinya di sini tidak ada ular katanya. Lalu dia buka celana dan tiba-tiba itu datang dan mematok perkututnya Paul. Paul berteriak kencang sekali. Dengan kepanikannya Paul berteriak minta tolong. Aduh, tolong, perkututku digigit sama ular. Sepertinya sih ular piton ya. Di luar toilet, penumpang gelisah dan tiba-tiba melihat Paul dengan tidak memakai celana, tetapi ularnya masih menggigit si perkutut. Paul mendekati mereka dan mereka pun akhirnya turun dan mencoba untuk menolong Paul. Siapa yang bisa menyembuhkan Paul ini? Semuanya ketakutan terhadap ular. Tapi tiba-tiba datanglah seorang pahlawan, laki-laki berambut pirang. Oke, aku mencoba untuk membantumu. Lalu dengan kelincahannya, si botak pirang yang sedikit kebanci-bancian memegang ular dan adalah aksi dorong-dorongan, tarik-tarikan. Yihir. Tiba-tiba si tante cantik ini bilang, sudah, saya saja yang membantunya. Kamu tidak usah, kamu tidak bisa. Sini aku yang pegang ularnya. Dengan kekuatan supernya, tante ini membetot ular tersebut dan akhirnya terlepas dari perkututnya Paul. Tante pun dengan kelincahannya menyedot racun di perkututnya Paul. Aduh. Paul agak-agak kata tante, tenang. Racunnya sudah aku hisap. Lalu si biksu bilang, racun? Kan piton gak ada racunnya.
Lalu Paul bilang, "Oh, kamu salah ngisap racun. Itu bukan racun ular, tapi perkututku." Paul jadi lemas. Si Diling akhirnya menyuruh beberapa orang mengambil berangkar, yaitu tandu. Lalu dengan cekatan mereka menaruh si Paul di atas tandu dan membawanya ke dalam bis. Dengan agak susah payah, tandu ke dalam bis. Dan si pirang ini masih saja bermain dengan ular. Waduh, ternyata ularnya juga bisa mendengar suara si pirang ini. Sakti ya si pirang ya. Ada satu masalah di dalam bisnya Paul, karena tidak ada yang mengemudikan bis. Si pirang masuk. Dengan gagahnya dia, "Sayalah yang siap menjadi driver." Ketika siap-siap, si pirang malah menata rambutnya dan terlihat si Paul masih kesakitan. Lalu si tante cantik ini mencoba untuk membantunya dalam menyembuhkan penyakitnya. Si bapak itu tiba-tiba ingin juga disembuhkan. Dasar bapak tua. Lalu si tante ini mencoba menyemprotkan antibiotik ke dalam wilayah perkututnya si Paul. Dan apa yang terjadi setelah perkututnya disiram oleh antibiotik? Wah, Paul teriak. Dengan cekatannya menjahit luka-luka yang di sekitar perkutut Paul. Waduh. Selesai. Ternyata preman-preman ini sepertinya ingin melanjutkan aksinya. Ketika tante ini mau lewat, tiba-tiba dia berhenti di atas Paul. Dan tante ini mencoba untuk merunduk karena ada penumpang yang mengucapkan terima kasih. Si Paul protes. "Yang sakit itu bukan kepalaku, malah kepalaku yang diperban. Yang sakit itu perkututku," kata si Paul. "Ayo rambut pirang, ayo kita jalan, bawa ke rumah sakit." Oke, kata si pirang. Agak dengan ragunya si pirang pun mulai menyetir bis. Ketika suasana jalan raya rame, si pirang mencoba untuk mengklakson dan awas minggir, kami mau ke rumah sakit. Justru malah di situ terjadi agak sedikit keributan di atas bis kota karena Paul ketika rem di bis dia maju mundur. Situasi agak runyam, agak kacau, bahkan sampai terguling-guling si Paulnya. Tiba-tiba di sebuah perempatan ada lampu merah dan bus tidak bisa untuk berhenti. Dilaju terus karena lemnya blong. Syukur deh selamat melewati perempatan, tetapi ada beberapa korban yang terjadi di luar bis. Keadaan panik semuanya saling menyalahkan, saling berteriak, saling berpendapat. Tiba-tiba laki-laki yang berdasi ini mengeluarkan pistol dan mengancam, "Jika busnya tidak berhenti, aku akan menembak kepalaku." Reaksi dari penumpang yang lain, "Silakan aja kalau mau menembak diri. Kalau begitu, aku tembak hatiku." Suasana menjadi tegang. Ternyata si preman itu bersiap menyalakan bom waktu yang sudah ditaruh di dalam bus tersebut. Wah, mereka makin panik. Preman menceritakan bagaimana prosesnya pemasangan bom di dalam bus tersebut. Sepertinya kayak film Speed gitu, dipasang bom di bawah bus. "Kembali ke bis. Kalian harus mengikuti perintahku." Si tante cantik ini pun memarahi preman, tapi dengan sekali sabet kakinya perempuan itu terjatuh. Dan si preman bilang, "Jika kalian macam-macam tidak menuruti perintahku, ini akan terpencet dan bom waktu siap meledak." Paul menyadarkan, "Itu sudah kamu pencet bom waktunya." Si preman pun menjadi panik karena dia ada di dalam bis. Dan anak buah si biksu ini berteriak, "Iya, aku dengar bom waktu tersebut." Waduh, semua jadi panik. Preman pun akhirnya panik dan merasa menyesal kenapa dia pencet itu bom waktunya. Semuanya pada menyalahkan si preman. "Ini gara-gara kamu." Adegan selanjutnya di rumah Paul. Istrinya yang galak ini melipat-lipat baju dan terkejut mendengar berita di TV bahwa bisnya Paul 888 hampir laka di perempatan jalan. Kembali ke dalam bis Paul, tiba-tiba Diling menerima telepon dari kantor polisi dan
Kantor polisi mengatakan bahwa bis Paul ini akan dibawa ke arah bandara yang terdekat. Keadaan menjadi hening, tenang. Isinya hanya doa-doa dan mereka melakukan pengakuan-pengakuan terhadap masalahnya masing-masing. Seperti ada penyesalan dalam wajah-wajah mereka. Suasana wajah mereka panik. Mereka banyak berdoa dan ekspresi mereka terlihat sedih tanpa ada gairah hidup sama sekali. Yang sebelumnya mereka rame, riuh, ribut, kini mereka hanya berpikir, mereka hanya melamun, mengimajinasikan, memperkira-kirakan apa yang terjadi setelah ini. Ya, mereka seolah-olah sudah dekat dengan maut yang akan menjemput. Adegan selanjutnya, mereka sudah ada di bandara dan dikawal oleh 3 motor polisi. Mereka masih mempunyai semangat hidup ketika mereka tersadar ada di bandara dan dikawal oleh 3 polisi. Wah, mereka kembali bersemangat. Mereka kembali mempunyai harapan untuk hidup. Di sana. Oke. Si Paul tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat. Itu ada pesawat di depan. Waduh, gimana ini? Si preman ini pun juga terkaget karena 8 menit lagi bis ini pun akan meledak. Kembali suasana menjadi panik semuanya. Dan di belakang mereka ada truk polisi. Mereka kembali mempunyai harapan, mempunyai semangat baru. Hingga sampai bersemangatnya mereka berebutan untuk berpindah dari bus 888 ke truk polisi agar mereka selamat. Mereka berebutan, aku duluan, ladies first, kata si tante tersebut. Gak bisa, aku duluan, kamu nanti aja dulu. Biar aku dengan anak kecil yang duluan. Si biksu merebut pistol tersebut dan kembali direbut oleh Paul. Tidak ada, harus satu-satu, urut, kata si Paul. Oke, baiklah, kata mereka. Pokoknya kita semua selamat, baiklah. Selamat satu, selamat semua, oke. Lalu si biksu memimpin evakuasi penumpang yang lain. Lalu salah satu biksu memimpin evakuasi perpindahan antara bus Paul menuju ke truk polisi. Kembali suasana tegang. Mereka berpindah dari mobil satu ke mobil yang lain. Ini adegan yang berbahaya ini. Menegangkan satu persatu, mereka dipindahkan bahkan tante tersebut juga dipindahkan. Ayo, kamu bisa. Yang lainnya memberikan semangat agar bisa berpindah. Si Pirang gak gelisah, nanti bagaimana dengan saya, katanya. Waduh, gimana ya? Bahkan si preman yang menaruh bom tersebut juga ikut berpindah. Ternyata preman juga takut mati, bos. Mereka saling memberikan semangat dan saling bantu-membantu, saling bekerja sama agar semua terselamatkan dan evakuasi tersebut berjalan dengan lancar. Si Pon, kini tinggal 3 orang. Si Pirang, si Pon, dan Deiling. Si Pon mencoba untuk berpindah tetapi gagal. Karena pesawat itu juga semakin dekat. Dan tiba-tiba bus, pesawat itu terbang tepat di atas busnya Paul. Si Pirang melompat dari ruang kemudi. Mereka saling pasrah. Mereka makin terkejut karena di dalamnya ternyata mereka keluar dari jalur pesawat dan kepanikan keduanya semakin panik karena apa yang dihadapi. Kemudian mereka ada di atas tebing laut dan mereka akhirnya terjebur ke dalam laut. Dengan berakhirnya bus ini kecebur di dalam laut, film ini berakhir. Mereka berdua adalah sahabat sejati, persahabatan yang tiada henti. Bahkan ketika menghadapi suatu masalah, mereka pun tetap bersahabat, menyelesaikan masalahnya satu persatu. Inilah arti persahabatan yang sebenarnya. Sahabat seumur hidup, mati pun mereka bersahabat.